Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar radio An-Nasihah dimanapun Anda berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kekuatan untuk menjalani ibadah puasa kita hingga akhir Ramadan nanti insyaallah. Baik, alhamdulillah kita kembali berjumpa di kajian rutin khusus Ramadan kita ini, yaitu kajian interaktif Ramadan, siraman hikmah menjelang buka puasa bersama Al-Ustaz Dzulqarnain bin Muhammad Sunusi hafizahullah. Dan alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Ahlan wa sahlan Ustaz. Ya, ahlan wa sahlan wa barakallahu fikum wal mustami'in wal mustami'at. Baik pendengar sekalian, insyaallah tema kita hari ini akan membahas tentang beberapa hukum seputar zakat. Jadi, saya ulangi, tema kita hari ini akan membahas tentang beberapa hukum seputar zakat. Bagi para pendengar sekalian yang ingin mengirimkan pertanyaan, silahkan layangkan pertanyaan Anda melalui halaman kirim pertanyaan Ramadan di website www.dzulqarnain.net atau melalui Yahoo Messenger di ID Radio An-Nasihah. Demikian pula Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui via SMS di nomor 0853 4212 0022 atau via telepon 0411 853 487. Baik pendengar sekalian, marilah kita bersama-sama menyimak tausiah hari ini. Oleh itu kepada Al-Ustaz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang kedudukan zakat dalam Islam dan bagaimana kewajiban zakat tersebut. Juga telah kita terangkan sejumlah manfaat dan kebaikan dari zakat itu untuk seorang muslim dan muslimah dan untuk kaum muslimin secara umum. Pada pembahasan ini perlu saya terangkan beberapa hukum yang berkaitan dengan zakat harta. Setelah kita pahami bahwa zakat itu adalah kewajiban pada harta, maka perlu diterangkan bahwa kewajiban zakat ini adalah apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Siapakah yang diwajibkan mengeluarkan zakat pada hartanya? Ini apabila terpenuhi 5 syarat. Syarat yang pertama adalah keislaman. Yang mengeluarkan zakat hanyalah seorang muslim. Sebab zakat tidak diambil dari orang kafir dan juga tidak diterima dari orang kafir. Iya. Allah berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih." Tidak ada yang menghalangi mereka agar nafkah-nafkah mereka diterima kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kemudian syarat yang kedua dari syarat kewajiban zakat adalah kemerdekaan, kebebasan, bukan budak. Sebab seorang budak tidak ada kewajiban zakat terhadapnya. Hartanya bukan milik dia, tapi milik tuannya. Sebagaimana di dalam hadits. Kemudian yang ketiga, disyaratkan pada kewajiban zakat bahwa harta itu telah mencapai nisab. Nisab adalah kadar yang ditentukan oleh syariat yang menjadi ukuran
kewajiban zakat. Dan pada setiap harta ada nisabnya masing-masing. InsyaAllah kita akan terangkan. Jadi diharuskan sampai kepada nisab. Nabi SAW bersabda, "Laisa fima duna khamsati awsukin sadaqah, wala fima duna khamsi dhaudin sadaqah, wala fima duna khamsi awakin sadaqah." Tidak ada kewajiban zakat terhadap hasil bumi yang kurang dari 5 wasak. Tidak ada kewajiban zakat pada unta yang kurang dari 5 ekor. Dan tidak ada kewajiban zakat pada perak yang kurang dari 5 uqiyah. Ini menunjukkan bahwa kewajiban zakat adalah terikat dengan nisab. Kemudian yang keempat, disyaratkan pada zakat bahwa harta itu sudah menjadi kepemilikan tetapnya. Jadi harta telah dimiliki secara tetap, sudah dipegang sempurna. Iya. Adapun buah-buahan atau biji-bijian yang masih berada di pohonnya, ini belum ada zakatnya, kecuali nanti setelah dipotong, setelah dipanen. Sebab yang masih di pohon, itu belum dimiliki secara sempurna. Demikian pula orang yang menyewakan rumah, apabila ongkos sewa belum dia pegang, maka tidak ada kewajiban zakat pada ongkos sewaan tersebut. Sebab belum masuk dalam kepemilikannya. Iya. Demikian pula seorang di dalam syarikat, suatu perusahaan, dia banyak harta di dalam perusahaan, tapi karena pembagiannya belum dibagi, keuntungannya belum diberikan, sepanjang keuntungan belum dia pegang, maka belum ada kewajiban zakat. Jadi secara umum disyaratkan kepemilikan tetap. Kemudian yang kelima, disyaratkan bahwa harta itu telah dimiliki selama setahun. Jadi harta harus dipegang selama setahun. Jadi kalau diberikan penanggalan, diukur dengan penanggalan hijriyah. Jadi kalau dia memegang harta dari Muharram, kapan sampai ke bulan Muharram di tahun berikutnya, baru wajib zakat. Karena Nabi bersabda, "La zakata fi malin hatta yahula alaihi al-haul." Tidak ada zakat pada suatu harta, sampai harta itu dimiliki selama 1 haul, yaitu selama 1 tahun. Iya. Dan ini dimiliki selama setahun adalah ketentuan umum pada seluruh harta kecuali beberapa harta. Jadi ketentuan umum ada perkecualiannya. Di antara yang diperkecualikan adalah zakat hasil bumi. Karena zakat hasil bumi dikeluarkan kapan dipanen. Tidak harus nunggu setahun. Dan di antara yang diperkecualikan adalah hasil pengembangbiakan hewan ternak yang telah mencapai nisab. Andai kata misalnya pada bulan Muharram tahun 1433 Hijriah, seorang memiliki 40 ekor kambing, kemudian seluruh kambingnya melahirkan 2 ekor. Kecuali seekor kambing melahirkan 3 ekor. Sehingga pada bulan Muharram 1434 Hijriah, orang tersebut memiliki 121 ekor kambing. Iya. Yaitu 40 ekor dari induknya, kambing asalnya, dan 81 ekor dari pengembangbiakan. Jadi 121 semuanya. Maka di kondisi yang seperti ini, dia mengeluarkan 2 ekor kambing. Yang 81 ekor, walaupun belum sampai setahun, tapi hitungannya dihitung kepada yang 40 ekor. Dihitung kepada asalnya, dihitung kepada induknya. Iya. Kemudian yang ketiga, yang diperkecualikan tidak perlu ada berputar setahun, adalah hasil keuntungan
dari barang perniagaan. Kalau seorang di tahun ini, di awal Muharram, dia punya modal usaha, sebuah usaha modalnya 50 juta. Kemudian setelah itu berkembang selama setahun menjadi 200 juta. Maka di tahun depannya dia zakati 200 juta. Sebab yang 150 juta dari keuntungan itu ikut kepada asalnya, ikut kepada 50 juta. Walaupun 150 juta belum dipegang setahun, tapi dia ikut kepada asal. Iya. Kemudian diperkecualikan adalah ar-rikaz, yaitu harta terpendam dari temuan peninggalan masa jahiliyah. Sebab ini kalau ditemukan langsung dikeluarkan 1/5. Sebab Nabi berkata, wa fir rikazi al-khumus. Pada ar-rikaz dikeluarkan 1/5-nya. Dan sebagian ulama mengkiaskan rikaz sama dengan tambang. Dikeluarkan 1/5 juga. Tidak perlu tunggu setahun. Kapan dipanen, diambil, ditambang, didapatkan, langsung dikeluarkan. Iya. Kemudian yang perlu saya ingatkan, setelah kita mengetahui 5 syarat kewajiban tadi, dari kewajiban zakat, bahwa kewajiban zakat ini terkait pada harta. Tidak berkaitan dengan orangnya. Karena itu anak kecil dan orang yang tidak waras, apabila memiliki harta, maka hartanya dikeluarkan zakatnya. Walaupun dia masih kecil, walaupun dia tidak waras. Dan ini adalah pendapat yang dipegang oleh para sahabat, dan tidak ada yang menyelisih mereka, didukung oleh adillah dalil-dalil umum di dalam masalah. Demikian pula orang yang berhutang, walaupun dia memiliki utang, tapi sepanjang ada harta di tangannya dan kena kewajiban zakat, maka tidak ada pengaruh pada utang. Dia tetap mengeluarkan zakatnya. Adapun zakat pada piutang, ini dibagi menjadi 2. Zakat piutang dibagi menjadi 2. Bila si peminjam mampu mengembalikan pinjamannya, maka dalam keadaan seperti ini, pemilik piutang wajib mengeluarkan zakat pinjaman tersebut. Iya. Sama saja seakan-akan piutang itu berada di tangannya. Dan yang kedua, jika si peminjam sulit mengembalikan pinjamannya, maka si pemilik piutang tidak wajib mengeluarkan zakat dari harta tersebut. Iya. Kalau anda kata misalnya duitnya dikembalikan di suatu saat, padahal sudah diduga atau disangka sulit dikembalikan, maka begitu dikembalikan dia langsung keluarkan zakatnya untuk sekali saja pada saat dia terima. Iya. Kemudian dari hal yang perlu saya ingatkan juga setelah kita mendengar rincian-rincian yang telah lalu, bahwa jenis harta yang dikeluarkan zakatnya itu hanya 4 saja. Yang pertama adalah hewan ternak, yang kedua adalah hasil bumi, apakah itu buah-buahan, biji-bijian, yang semana dengannya, yang bisa ditakar, atau bisa ditimbang, dan bisa disimpan. Kemudian yang ketiga adalah emas dan perak dan yang semisal dengannya. Seperti mata uang, obligasi. Dan yang keempat adalah barang-barang yang diperdagangkan. Ini 4 harta yang dikeluarkan zakatnya. Iya. Adapun zakat hewan ternak, hewan ternak yang dikeluarkan zakatnya itu hanya 3 jenis hewan ternak saja. Unta, sapi, dan kambing. Karena itu ayam tidak ada zakatnya, angsa tidak ada zakatnya. Adapun kerbau
kerbau masuk ke dalam sapi, sama seperti sapi. Adapun rusa bukan kambing, karena itu rusa tidak ada zakatnya. Bebek juga tidak ada zakatnya, kuda tidak ada zakatnya. Jadi zakat hanya pada 3 hewan ternak ini saja. Iya. Kemudian yang kedua pada hewan ternak, selain dari 5 syarat yang telah berlalu, disyaratkan pula bahwa hewan ternak itu diternakkan untuk dikembangbiakkan atau menghasilkan susu. Jadi disyaratkan diternakkan untuk dikembangbiakkan, menghasilkan susu. Andai kata misalnya seorang memiliki kerbau atau memiliki sapi, jumlahnya 100 ekor, dia pelihara, tapi sapi 100 ekor ini adalah dia persewakan kepada petani untuk membajak sawah. Maka di sini tidak ada kewajiban zakat pada sapi itu, sebab dia dipelihara bukan untuk dikembangbiakkan dan bukan untuk diperah susunya, tapi untuk dipersewakan. Jadi syaratkan bahwa hewan ternak itu sengaja diternakan untuk dikembangbiakkan dan menghasilkan susu. Kemudian disyaratkan pula pada hewan ternak bahwa hewan ternak itu digembalakan pada banyak tahunnya. Pada kebanyakan tahun dia digembalakan. Itu hewan dibiarkan bebas untuk mencari makan, merumput dan semisal dengannya. Andai kata misalnya seorang memelihara kambing, 100 ekor, tapi kambing ini hanya dia kandang saja, tidak pernah dikeluarkan, maka tidak ada kewajiban zakat pada kambing tersebut. Iya. Walaupun kambing itu dia kembangbiakkan, dia perah susunya, tapi sepanjang makanannya dia datangkan dan kambingnya tidak digembalakan, tidak dibebaskan untuk mencari makan sendiri, maka ini tidak ada kewajiban zakat terhadapnya. Baik, ini ketentuan tambahan untuk hewan ternak. Iya. Dan setiap dari hewan ternak ini, unta ada ukuran nisabnya masing-masing. 5 ekor unta hingga 9 ekor, keluar 1 ekor kambing. Demikian seterusnya, setiap kelimatan 5 sampai 25 ekor unta. 25 ekor unta hingga 35 ekor unta, dikeluarkan 1 ekor bintu mahab. Yaitu unta betina yang telah genap setahun dan telah menginjak umur kedua. Dan seterusnya ya dari nisab unta. Adapun sapi, siapa yang memiliki 30 ekor hingga 39 ekor sapi, dia keluarkan 1 tabi atau tabi'ah. Yaitu sapi jantan atau betina yang telah genap, berusia setahun, dan telah menginjak umur kedua. Apabila dia memiliki 40 ekor hingga 59, maka dikeluarkan 1 musinnah, 1 sapi betina yang telah berumur 2 tahun, dan masuk ke tahun ketiga. Iya. Dan seterusnya dari ketentuan di pembahasan zakat sapi. Setiap kepemilikan berkelipatan 30 ekor, wajib dikeluarkan 1 ekor tabi atau tabi'ah. Dan setiap kepemilikan berkelipatan 40 ekor, wajib mengeluarkan 1 ekor musinnah. Adapun kambing 40 sampai 120 ekor, keluar 1 ekor kambing. 121 hingga 200, keluar 2 ekor kambing. 201 hingga 399, keluar 3 ekor kambing. 400 hingga 499, keluar 4 ekor kambing. Demikian seterusnya, tiap kali kelipatan 100 ditambah 1 ekor kambing. Iya. Adapun zakat hasil bumi, maka zakat hasil bumi ini disyaratkan syarat sama dari apa yang telah berlalu, kecuali masalah haul yang sudah kita bahas. Tidak harus dimiliki setahun, tapi kapan dipanen langsung dikeluarkan zakatnya. Namun disyaratkan pada zakat hasil bumi bahwa hasil bumi tersebut berupa biji-bijian dan buah-buahan. Disyaratkan dia biji-bijian atau buah-buahan. Karena ini hadits
yang bercerita tentang hasil bumi tidak keluar dari mana biji-bijian dan buah-buahan itu. Dan hadits-haditsnya banyak. Kemudian syarat yang kedua, disyaratkan bahwa hasil bumi itu adalah hal yang bisa ditakar dengan wasak. Iya, jadi bisa diliter atau bisa ditimbang atau yang semisal dengannya. Jadi syaratkan ada bisa ditakar atau bisa ditimbang. Kemudian yang ketiga, hasil bumi tersebut adalah hal yang bisa disimpan. Sebab makanan-makanan yang dikeluarkan di masa Nabi itu dari makanan yang bisa disimpan, bertahan lama. Ya, karena itu tomat, sayur-sayuran, ini dari hal yang tidak ada zakatnya, sebab tidak bisa disimpan lama. Iya. Kemudian hasil bumi itu disyaratkan pada zakat hasil bumi, bahwa hasil bumi tersebut dari tanaman yang telah ditanam, tidak tumbuh dengan sendirinya. Kemudian syarat yang kelima disyaratkan bahwa hasil bumi tersebut telah mencapai nisab, yaitu 5 wasak. 5 wasak. 1 wasak itu berisi 60 sok. Dan 1 sok adalah 4 mud. Dan 1 mud adalah sepenuh 2 telapak tangan kebanyakan orang. Iya. Dan 1 mud mungkin kita akan bahas nanti di pembahasan zakat fitri. Jadi disyaratkan mencapai nisab dan nisabnya adalah 5 wasak. Sekali lagi 1 wasak 60 sok. Dan 1 sok adalah 4 mud. Iya. Adalah 4 mud. Baik. Kemudian kadar zakat yang dikeluarkan dari hasil bumi, bahwa yang pertama bahwa apabila hasil bumi itu semuanya gratis, iya, maka dikeluarkan 10%. Misalnya tanpa membebani pemiliknya, seperti mendapat aliran dari sungai, gunung, dan bendungan, keluar 10%. Dan apabila hasil bumi ini ya perlu biaya perawatan berupa alat dan kendaraan, maka dikeluarkan 5%. Kalau seimbang antara keduanya, maka dikeluarkan 7,5%. Nah, maka ini yang disebut dengan zakat hasil bumi. Adapun zakat emas dan perak, telah berlalu penjelasan syarat kewajiban zakat. Dan kadar emas dan perak yang dikeluarkan, zakatnya apabila nisab emas sudah mencapai 20 dinar ke atas. Iya. Dan nisab perak adalah mencapai kadar 200 dirham. Ini ukurannya. Dan sekarang dinar itu diukur, ya, dan didekatkan dengan timbangan 4,25 gram. Dan 1 dirham didekatkan dengan 2,975 gram. Jadi kalau nisab emas 20 dinar kali 4,25 berarti 85 gram. Dan nisab perak 200 dirham dikali 2,975 itu adalah 595 gram. Iya, jadi mungkin mudah untuk diingat kalau dikatakan bahwa nisab emas, siapa yang memiliki emas dan sudah mencapai jumlah 85 gram, sudah dia pegang setahun, dia keluarkan zakatnya. Demikian pula siapa yang memiliki perak dan mencapai jumlah 595 gram, maka dia keluarkan zakatnya. Adapun zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%. Dikeluarkan 2,5%. Iya. Zakat pada perhiasan dan emas yang melingkar dimiliki secara pribadi, ini juga sama. Iya. Berlaku padanya hukum zakat.
sama dengan emas dan perak, apakah dalam bentuk mata uang maupun selainnya. Apa-apa yang mirip dengan emas dan perak sekarang yang memiliki nilai tukar seperti mata uang, rupiah, dolar, ringgit, rial, dinar dan semisalnya. Ya, demikian pula dari kertas-kertas berharga seperti cek, obligasi dan semisal dengannya. Ini semuanya berlaku padanya hukum sama dengan hukum emas dan perak. Adapun zakat perdagangan, dan ini yang keempat, bahwa zakat perdagangan adalah segala barang yang diperjualbelikan untuk memperoleh keuntungan. Iya. Jadi barang apa saja yang diperjualbelikan memperoleh keuntungan, maka ini disebut dengan harta perdagangan dan cakupannya sangat luas. Dan di antara zakat ini yang paling luas cakupannya. Sebab mencakup rumah, baju, kayu, bahan, bejana, hewan, makanan. Ya. Apa saja yang diperdagangkan masuk di dalam zakat perdagangan. Iya. Dan zakat perdagangan adalah hal yang wajib pada harta. Menurut pendapat kebanyakan ulama. Bahkan sebagian ulama menukil kesepakatan di dalam hal ini. Dan syarat kewajibannya, yang pertama bahwa barang-barang itu diniatkan untuk diperdagangkan. Iya. Jadi kalau seorang misalnya membeli rumah untuk dia tempati, tidak ada kewajiban zakat. Tapi kapan rumah itu dia berniat untuk menjualnya, maka semenjak dia berniat, telah dihitung zakat dagang padanya. Iya. Kemudian yang kedua bahwa disyaratkan bahwa nilai barang tersebut telah mencapai nisab emas dan perak. Jadi kalau dia berdagang dan haja dan barang dagangan itu nilainya misalnya sudah sampai 50 juta dan emas dan perak sudah mencapai itu nisab 85 gram emas itu sudah mencapai 50 juta atau nisab 595 gram perak mencapai 50 juta, maka wajib keluar zakat. Kemudian yang ketiga bahwa barang dagangan tersebut telah berputar selama setahun. Iya. Baik. Jadi ini syarat-syarat dari barang yang dikeluarkan zakatnya. Itu pembahasan tentang zakat secara umum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kita dan menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang menegakkan apa yang diperintah. Dan semoga Allah memberkahi kita di dalam setiap amalan ibadah kita. Wallahu ta'ala alam. Baik pendengar sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Demikianlah tadi kita simak bersama tausiah dari Ustaz tentang beberapa hukum seputar zakat. Baik, selanjutnya kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Untuk pertanyaan pertama dari saudara Sardi di Makassar, ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana hukum mengucapkan selamat dan memohon maaf di hari raya Idul Fitri? Dan kedua, bagaimana hukum berjabat tangan dengan istri dari paman yang sudah berumur sekitar 40 tahun lebih? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Iya. Seorang bergembira pada hari raya adalah hal yang baik. Sebab memang hari Id adalah bergembira dan menampakkan kegembiraan. Dari bentuk menampakkan kegembiraan adalah tahani. Seorang memberikan ucapan selamat atau yang semisal dengannya. Dan itu adalah hal yang baik dan dilakukan oleh as-salaf. Iya. Di antara salaf mereka mendoakan di hari itu taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima
dari kami dan dari kalian, yaitu sama-sama menerima amalan ibadah kita semua. Ya, adapun maaf-maafan, ini adalah suatu hal yang tidak khusus dilakukan di bulan Ramadan saja. Sebab seorang memaafkan muslim yang lainnya itu adalah akhlak yang baik, berlaku sepanjang tahun. Iya. Dan meminta maaf dari perbuatan kezaliman, ghibah dan semisalnya, itu adalah hal yang memang dituntut. Maka dikhususkan pada hari raya, ini adalah hal yang tidak ada dalil khusus tentang hal tersebut. Iya. Dengan berjabat tangan dengan istri paman, saya sudah terangkan kemarin, ini pertanyaan persis seperti ini sudah berlalu. Ini hukumnya haram. Baik, pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah. Pertanyaannya, bagaimanakah tata cara menerima zakat fitri? Kalau dia sebagai penerima langsung, ya, sekedar dia ambil, dia terima, dan disunnahkan dia mendoakan orang yang memberinya, memohon kepada Allah supaya si pemberi diberselawat, ya, dan diberkahi pada diri dan keluarganya. Kalau dia adalah amil zakat, maka dia terima zakat tersebut untuk dia serahkan kepada orang lain, dan dia doakan orang yang memberi dengan doa yang sama tadi. Nah, selanjutnya dari hamba Allah di Makassar, adakah pensyariatan zakat perdagangan dalam syariat Islam? Kalau ada, bagaimana cara menghitungnya dan kapan waktu mengeluarkannya? Saya sudah terangkan tadi tentang zakat perdagangan. Itu adalah pendapat jumhurul ulama, diambil dari dalil-dalil umum. Iya, dan itu berjalan di tengah para sahabat, tidak ada yang menyelisihi mereka. Cara menghitungnya sudah saya terangkan. Bahwa barang dagang itu dihitung berapa nilainya. Iya. Dari awal tahun hingga akhir tahun. Ketika dia di akhir tahun, kalau ada barang di depannya, maka dihitung berapa nilai jual barang tersebut. Nilai jualnya, bukan modalnya. Dihitung nilai jualnya. Kemudian dari nilai jual barang itu, dia hitung dari modal berupa uang yang tersimpan. Ya, kalau semuanya sudah lengkap, maka kapan mencapai nisab, dikeluarkan zakatnya. Ya, 2,5%. Sama dengan zakat emas dan perak. Baik, selanjutnya pertanyaan dari saudara Abu Auzai di Makassar. Apakah panitia masjid yang menerima dan menyalurkan zakat adalah amil yang berhak menerima zakat? Panitia masjid bukan amil. Sebab itu adalah person yang berbuat kebaikan, berbuat dermawan. Yang dikatakan amil itu adalah pihak penyelenggara yang ditunjuk oleh negara, diakui oleh negara, itu yang disebut amil. Iya. Jadi kalau misalnya setiap masjid membuat panitia zakat, maka panitia-panitia tersebut tidak disebut amil dalam hukum syar'i. Itu hanya disebut orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang yang berbuat baik di dalam tolong-menolong mengumpulkan zakat. Dan kalau mereka yang masuk di dalam amil masjid ini orang-orang fakir miskin, tidak apa-apa diberi karena fakir miskinnya, bukan karena dianggap amil. Iya. Selanjutnya, pertanyaan dari saudara Ihsan di Jakarta. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apabila sudah berkeluarga, seseorang mempunyai anak dan istri, apakah sah jika zakat fitrihnya dibayarkan oleh orang tuanya? Kemudian yang kedua, jika dalam satu malam dan satu masjid ditegakkan tarawih berjamaah yang masing-masing memiliki witir, di mana imamnya berbeda dan tarawih kedua di sepertiga malam bacaannya lebih panjang, mana yang lebih saya pilih? Jika orang tua membayarkan zakat untuk anaknya, tidak ada masalah. Ya. Walaupun anak itu sudah berkeluarga, apalagi kalau memang nafkah si anak masih ditanggung oleh orang tua. Adapun kalau melakukan witir di dalam sebuah masjid ada 2 kali jemaah tarwih, iya,
Ini tidak diperbolehkan. Apabila 2 kali Jumat Tarwih. Ada Jumat Tarwih di awal, ada Jumat Tarwih di akhir. Dan setiap Jumat Tarwih ditutup dengan witir. Ini perkara ta'kib dilarang. Dianggap makruh oleh ulama dan sebagiannya menganggap bid'ah. Adapun kalau misalnya dia diwitir di awal malam atau melakukan sholat malam tanpa witir, kemudian nanti di akhir malam sholat lagi baru witir, ini tidak ada masalah. Itu adalah hal yang baik di dalam menghidupkan malam Ramadan. Iya. Jadi itu ketentuannya. Baik. Selanjutnya kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari saudara Rian di Jakarta. Pertanyaannya, berapa kilogram beras yang harus saya berikan sebagai zakat fitri? InsyaAllah akan datang nanti pembahasan tentang zakat fitri. Ya. Selanjutnya dari saudara Ahmad Ali di Semarang. Pertanyaan, siapa saja golongan yang berhak mendapatkan zakat harta? Baik, zakat harta itu diserahkan kepada 8 asnaf. Pada 8 golongan. Iya. Dan ini dari hal yang kita belum jelaskan tadi di pembahasan. Jadi golongan yang berhak menerima zakat harta ada 8 golongan. Disebut dalam Al-Quran. Allah berfirman, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Sungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk disebutkan 8 orang. Yang pertama untuk orang-orang fakir. Fakir itu adalah orang yang sama sekali tidak mencukupi keperluannya. Tidak memiliki keperluannya. Atau kalau dia ada, tidak mencukupi 1/2 dari keperluannya. Itu fakir namanya. Ini kata seorang, biaya hidup dirinya dalam sebulan adalah 1 juta. Dan dia tiap bulannya tidak memiliki apa-apa, itu disebut fakir. Atau kalau penghasilannya cuma 400.000, masih dihitung fakir. Sebab ini kurang dari 1/2 keperluannya. Dan golongan yang kedua adalah miskin. Kalau miskin lebih bagus sedikit dari fakir. Ya, juga belum mencukupi keperluannya. Tapi lebih bagus dari al-fakir. Ya, kalau misalnya seorang keperluan bulanannya bersama keluarganya adalah 2 juta. Kapan penghasilannya, gajinya kurang dari 1 juta, maka dia disebut fakir. Kapan lebih dari 1 juta, maka dia disebut miskin. Iya. Kemudian golongan yang ketiga adalah al-amilina 'alaiha. Adalah amil zakat. Itu orang yang bertugas menerima, mengumpulkan dan membagi zakat. Dan amil ini diberi upah karena memang dipekerjakan khusus oleh negara di dalam hal itu. Dan ini harus dipilih oleh penguasa. Sebab setiap orang mengangkat dirinya sebagai amil. Dibentuk. Setiap orang membuat amil sendiri. Lalu dianggap dirinya sebagai amil. Dia beri sendiri dirinya zakat. Dan ini tidak benar yang seperti ini. Maka harus ada ketentuan dari pemerintah. Kemudian yang keempat adalah mu'allaf. Orang yang dibujuk hatinya untuk masuk Islam. Iya. Ada orang kafir yang dibujuk masuk Islam boleh diberi zakat. Atau orang kafir yang apabila diberi dia tidak akan mengganggu kaum muslimin, boleh diberi zakat. Demikian pula muslim yang baru masuk Islam, kafir yang baru masuk Islam, karena dia muslim, baru mu'allaf, maka ini tidak ada masalah diberi dari zakat agar supaya dia tetap kuat di atas keislaman. Semakin kuat di atas keislaman. Kemudian yang kelima adalah ar-riqab, budak yang ini memerdekakan dirinya. Iya. Atau riqab kalau dibahasakan lebih umum, orang yang lehernya terbelenggu. Ini mencakup 2 orang. Iya. Yang pertama
adalah budak yang majikannya mewajibkannya untuk membayar sejumlah uang agar dia bisa merdeka. Iya. Dan yang kedua adalah budak yang majikannya mewajibkan dia bekerja. Dari hasil kerja itu baru dia bisa bebas. Ini kalau terjadi seperti ini, boleh diberi dari zakat. Dibebaskan. Kemudian yang keenam adalah al-gharimin, yaitu orang-orang yang berutang. Orang-orang yang merugi, orang-orang yang bangkrut. Begitu kalau bahasa lebih umumnya. Dan ini mencakup dua orang. Yang pertama adalah orang yang merugi karena dirinya sendiri. Jadi dia punya hutang, ini boleh menerima zakat. Yang kedua adalah orang yang merugi karena orang lain. Misalnya ada dua orang bertikai. Maka dia masuk mendamaikan. Dan untuk mendamaikan, ya perlu biaya dalam pendamaian. Maka tidak ada masalah. Dalam pembiayaan ini diambil dari zakat. Sebab dia dikatakan gharib. Iya. Yang ketujuh dari yang berhak menerima adalah fisabilillah. Orang yang berperang di jalan Allah. Dan ini mana fisabilillah. Berperang di jalan Allah. Ya. Adapun penafsiran fisabilillah secara umum. Seperti membangun masjid, orang berdakwah. Ini bukan penafsiran yang diinginkan. Iya. Kemudian yang kedelapan adalah Ibnu Sabil, yaitu musafir yang melakukan perjalanan yang perbekalannya telah habis. Kalau dia sedang di jalan, ya. Lalu perbekalannya habis, maka ini disebut Ibnu Sabil. Baik, itu 8 golongan yang berhak menerima zakat harta. Nah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari saudari Afifah di daerah Pasangkayu. Pertanyaannya, bolehkah mengeluarkan zakat dalam bentuk uang? Dan bolehkah memberikan zakat kepada seseorang yang berdomisili di daerah lain? Kalau zakat harta, memang dikeluarkan dalam bentuk uang. Iya. Emas dan perak dikeluarkan dalam bentuk uang, nilainya. Demikian pula perniagaan, dikeluarkan dalam bentuk uang, bukan dikeluarkan dalam bentuk barang dagang. Tapi kalau hewan ternak dikeluarkan dalam bentuk hewan ternak. Dan untuk hasil bumi dikeluarkan dalam bentuk hasil bumi. Dan kalau hasil bumi tidak ada masalah kalau ingin diuangkan. Iya. Adapun zakat fitri, akan datang nanti zakat fitri tidak boleh diuangkan. Harus dalam bentuk makanan pokok yang diserahkan. Nah. Baik, pertanyaan selanjutnya. Dari saudara Fadal Ahmad di Kendal. Katanya ada satu pertanyaan yang mengganjal dalam hati saya. Sebelumnya kami sangat yakin bahwa yang disebut dengan amil zakat adalah petugas yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengurusi zakat. Kami juga yakin bahwa panitia, dalam hal ini panitia zakat di masjid atau RT, itu bukan amil zakat, sehingga mereka tidak berhak menerima zakat sebagai amil. Akan tetapi bagaimana dengan ormas yang membentuk lembaga zakat? Kemudian dikukuhkan atau ditakrir oleh pihak pemerintah sebagai sebuah amil zakat, sebagaimana lazismu di Muhammadiyah. Apakah lazismu ini bisa disebut sebagai amil zakat syar'i lantaran adanya takrir dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, ataukah tetap hanya disebut sebagai wakil muzakki? Enggak, kalau lembaga sudah dibenarkan oleh pemerintah berhak mengumpulkan zakat, maka siapa yang dipekerjakan di situ boleh disebut sebagai amil. Ya, boleh sebut sebagai amil. Tidak dikatakan wakil. Itu bukan wakil namanya. Wakil itu hanya sekedar orang yang diwakilkan. Tapi ini memang ditunjuk oleh pemerintah. Itu tidak ada keraguan bahwa dia dihitung sebagai amil zakat. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari saudari Sri. Pertanyaannya, saya mempunyai emas lebih dari 100 gram. Tetapi saya memasukkannya ke pegadaian. Yang ingin saya tanyakan, apakah emas saya tersebut wajib dikeluarkan zakatnya? Sepanjang emas itu adalah harta miliknya, dan barang yang digadaikan itu masih milik seorang. Sepanjang belum dijual barang itu, masih ada, masih masuk dalam kepemilikannya, maka dia keluarkan zakatnya. Iya. Pertanyaan selanjutnya dari saudara Firdaus yang berada di Palembang.
ada 3 pertanyaan. Yang pertama, bagi seorang PNS, instansi manakah yang diperbolehkan dan dilarang untuk bekerja di sana? Tidak ada masalah seorang bekerja di instansi mana saja. Penting adalah pekerjaannya adalah pekerjaan yang halal, bentuk yang tidak ada pelanggaran syariat. Seorang tidak dilarang untuk kerja di mana saja. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana apabila seseorang masuk PNS karena suap atau ada kecurangan dalam proses seleksinya? Halalkah gajinya? Itu dosa yang dia lakukan. Suap menyuap, kecurangan. Semuanya dari dosa. Dan ini dari musibah di negeri kita. Dan ini menyebabkan banyaknya musibah. Dari krisis. Dari berbagai musibah yang terjadi. Ini salah satunya adalah bentuk kecurangan-kecurangan yang seperti ini. Na'udzubillah. Iya. Adapun siapa yang sudah bekerja, sudah terlanjur dia masuk dan bekerja, sepanjang dia betul bekerja, sesuai dengan, dan dia punya keahlian dalam pekerjaan itu, iya, dan itu adalah pekerjaan yang halal, maka gaji yang dia terima, tidak ada masalah, itu adalah gaji yang halal. Iya. Ya, pertanyaan yang ketiga, bagaimana hukum menerima pemberian-pemberian dari atasan yang kita tahu hasilnya dari uang anggaran negara atau pungutan dari hak-hak PNS lain yang uang tersebut, baik uang itu diperoleh atas sukarela ataupun berupa paksaan dari instansi tersebut, seperti tunjangan, sertifikasi, dan sebagainya. Dan bagaimana sikap kita bila menghadapi hal tersebut? Ini juga dari ujian bagi seorang yang menjadi pegawai dan dihadapkan dalam hal yang seperti ini. Hendaknya dia bertakwa kepada Allah. Jangan mengambil hal-hal yang diharamkan seperti itu. Ya, tidak ada yang memiliki hak untuk mengeluarkan apa yang sesuatu yang tidak dianggarkan. Tidak kepala, tidak atasan, tidak pula yang lainnya. Sebab ini adalah peraturan, sudah ditetapkan setiap anggaran diarahkan kemana. Iya. Maka menggunakannya bukan pada tempatnya itu adalah bentuk khianat. Nah. Ya, baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah. Katanya, apakah hukumnya melaksanakan salat tarawih 10 malam terakhir Ramadan pada pertengahan malam? Karena pada malam 1 hingga ke-20 tarawih dilaksanakan ba'da isya langsung. Apakah ada dalil pengkhususan tarawih pertengahan malam pada 10 hari terakhir? Dan apakah hal tersebut jatuh dalam perbuatan bid'ah? Ya, tidak ada masalah kalau seorang ingin sholat tarawih berjamaah di awal malam boleh. Dia ingin berjamaah tarawih di akhir malam juga boleh. Ya. Dan itu semuanya adalah boleh. Nah. Dan dilihat pada apa yang bermanfaat. Kalau 10 malam terakhir hanya berbeda, dia pindah di awal malam, dari awal malam dia pindah ke akhir, ini bukan hal yang afdal dalam menghidupkan 10 malam. Ya, kalau andai kata misalnya di awal malam dia lakukan, biasanya di tarawihnya di awal malam 11 rakaat, tapi begitu masuk 10 hari terakhir ditambah. Ya, awal malamnya dijadikan 10 rakaat saja, belum witir, kemudian di akhir malam ditambah 11 rakaat. Dan semisal dengannya, tidak ada masalah, itu lebih bagus. Iya. Ya, baik, pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah. Katanya, istri saya sedang haid, sejak hari ke-5 sudah tidak ada yang keluar, tetapi tidak ada juga tanda putih. Sejak hari ke-5 sudah tidak memakai pembalut karena tidak ada lagi yang mengotori celana. Tetapi kalau dimasukkan kapas masih ada flek berwarna coklat. Apakah ini masih di hari haid ataukah darah istihadah? Haruskah dimasukkan kapas kalau tanda putih tidak keluar? Karena sejak keguguran 2 tahun lalu dan dikuret, tanda putih ini memang tidak pernah keluar. Mohon penjelasannya. Yang menjadi ukuran di sini kebiasaannya. Ya, kebiasaan haidnya berapa hari dalam sebulan? Kalau kebiasaan haidnya dalam sebulan 5 hari, ya, maka kapan lewat 5 hari tidak lagi yang keluar, ya sudah, dia sudah suci. Kalau kebiasaan haidnya 7 hari, dihitung 7 hari. Ya, kalau 5 hari belum keluar tanda putih, tunggu sampai 7 hari. 7 hari tidak keluar, ya, maka dilihat. Tidak ada masalah seorang memasukkan kapas
dan dilihat begitu kapas keluar langsung kering, maka itu tanda sudah mendekati tanda putih, mirip. Karena tanda suci itu dua macam. Umumnya dengan tanda putih. Dan yang kedua dengan kekeringan. Iya. Dengan melihat kekeringan darah. Nah, wallahu ta'ala. Iya. Baik pendengar sekalian, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang merupakan pertanyaan terakhir untuk pertemuan kita hari ini. Pertanyaan dari hamba Allah di Makassar. Katanya keuntungan usaha penjualan makanan saya sekitar 2,5 juta per bulan. Tetapi biasanya hanya tersisa 500.000 setelah dikurangi dengan pengeluaran sehari-hari. Apakah saya masih wajib mengeluarkan zakat perdagangan dan bagaimana cara menghitungnya? Jadi kalau misalnya dia memiliki keuntungan 2,5 dan hanya tersisa 500, ya. Dan 500 ini dia simpan sehingga genap setahun, maka semuanya dia keluarkan. Dia keluarkan yang 500, apa yang tersisa hingga akhir tahun. Itu saja yang dia zakati. Adapun yang sudah habis, ya, tidak mesti dia zakati. Andai kata misalnya 2,5, dia hitung semua apa dari keuntungan murninya, dia hitung semuanya, kemudian dia keluarkan, itu juga jumlahnya tidak sedikit. Dan kalau dia keluarkan, itu lebih baik, lebih berhati-hati untuknya dan lebih besar pahalanya. Iya. Baik pendengar sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, demikianlah apa yang bisa kita dengarkan pada hari ini, kajian interaktif Ramadan pada hari ke-26 Ramadan. Insyaallah kita akan kembali besok pada jam yang sama, yaitu pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Tengah. Bagi para pendengar yang ingin mendapatkan rekaman kajian ini, Anda dapat mengunduh di website www.dzulkarnain.net. Dan bagi Anda yang ingin mendengarkan kajian ulang, siaran ulang kajian ini, bisa didengarkan besok pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah di Radio An-Nasihah. Baik pendengar, demikian akhir pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan dapat memberikan manfaat dan faedah ilmu kepada kita semua. Dan kita akhiri, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.